Halo, selamat sore semua, Pak Yesus Juwana di sini. Selamat tersesat di channel saya. Kali ini saya akan menyesatkan Anda lebih jauh ke dunia penelitian, terutama penggalian data dengan pengamatan. Mungkin banyak yang bertanya, kalau kita melakukan pengamatan, itu gimana sebaiknya? Apakah langsung datang kemudian mengamati, kemudian pulang, atau harus dengan langkah yang lebih sistematis? Nah, pengamatan yang baik itu senantiasa dipandu oleh yang namanya observation checklist atau panduan pengamatan. Bagaimana kita menggunakan panduan pengamatan? Mari kita simak video saya. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah topik kita sore ini, panduan pengamatan atau disebut dalam bahasa Inggris observation checklist. Ini akan sangat berguna ketika kita sedang mengamati satu gejala atau satu komunitas, sekelompok orang, dan kita ingin benar-benar mencatat tindakan atau perilaku dari orang-orang tersebut. Nah, kita tahu bahwa dalam penelitian kualitatif kita akan banyak melakukan penggalian data. Dan penggalian data itu bisa dilakukan melalui interview, wawancara, atau tes, atau angket, atau pengamatan atau observasi, observation. Nah, kita akan menekankan atau kita akan memperhatikan bagaimana observasi ini sebaiknya dilakukan. Nah, pengamatan yang baik itu harus dibantu oleh checklist, semacam panduan, supaya data yang diperoleh memang reliable. Reliable artinya bisa dipercaya, bisa diandalkan, trustable. Ya. Dan kalau data itu sudah reliable, maka bisa ditafsirkan secara valid. Oke, jadi untuk mendapatkan data seperti itu, seorang peneliti tidak bisa sekonyong-konyong datang ke suatu lingkungan, suatu komunitas, kemudian mengamati, kemudian melaporkan seperti ini. Dalam pengamatan kami, ada beberapa orang yang sering berinisiatif dengan mengajukan beberapa saran. Yang lain agak jarang melontarkan inisiatif dan hanya mengiyakan pendapat rekan-rekannya. Yang seperti itu, kalau dilaporkan dalam suatu laporan penelitian, maka itu sangat kabur. Apa maksudnya beberapa di sini? Beberapa itu berapa orang? 3 orang, 4 orang, atau cuma 2 orang? Beberapa saran itu berapa kali maksudnya? 2 atau 3 kali? Atau bahkan tidak ingat, tidak pernah dihitung. Ya. Ya karena tidak pernah dihitung ya tinggal mengatakan beberapa, tapi kata beberapa itu sendiri artinya kabur. Ya. Kemudian juga jarang. Jarang ini maksudnya apa? Dibandingkan dengan apa sehingga terkesan jarang. Ya, jadi laporan seperti ini, kalau ini muncul dari suatu laporan observasi, itu adalah laporan yang tidak jelas. Dan karena tidak jelas, maka kurang bisa diandalkan, kurang reliable. Dan kalau tidak reliable, maka jangan harap ini menjadi satu materi yang bisa ditafsirkan secara valid. Oke, nah bagaimana supaya lebih reliable dan lebih valid? Maka kita lakukan pengamatan dengan dibimbing oleh satu panduan pengamatan atau checklist. Nah, seperti ini checklistnya, sederhana saja. Dalam bentuk tabel, dicatat di sebuah kertas, kemudian dibawa ketika Anda melakukan pengamatan. Nah, misalnya Anda sedang meneliti tentang sikap kepemimpinan beberapa orang dalam suatu rapat. Ya, sikap kepemimpinan itu Anda sudah tentukan indikatornya, yaitu eh, kebiasaan berpendapat atau bertanya atau memberi instruksi, memberi arahan kepada stafnya, kepada pengikutnya. Indikator ini sudah Anda tetapkan sebelumnya, kemudian Anda munculkan di tabel atau checklist tadi. Ya. Nah, misalnya ada 4 orang yang Anda amati, ada Samsul, Pertiwi, Cahyaning, dan Bambang. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom yang mencantumkan indikator sikap kepemimpinan tadi, yaitu berpendapat, bertanya, memberi instruksi. Masing-masingnya dipilah lagi menjadi apakah tindakan itu muncul, kemunculan di sini maksudnya merekam, apakah tindakan itu dilakukan oleh masing-masing responden ini. Kemudian itu maksudnya frekuensi, seberapa sering tindakan itu dilakukan. Oke, jadi untuk setiap indikator kita pilih menjadi 2, kemunculannya
dan frekuensinya. Oke. Nah, misalnya rapat kemudian berjalan dan kita mengamati Samsul melakukan pendapat atau memberikan pendapat. Nah, maka kita beri satu tally di sini. Satu kali. Ya, maksudnya eh, tindakan berpendapat itu dimunculkan. Berapa kali frekuensinya? Ternyata cuma satu kali. Tapi kemudian dia juga bertanya, maka kemunculannya satu kali, dan karena pertanyaannya satu kali, maka frekuensinya juga satu kali. Kemudian ternyata dia kemudian di akhir rapat dia memberi instruksi ini itu, maka kemunculannya adalah satu kali, frekuensinya satu kali. Kalau dia memberikan instruksi satu kali ya cuma satu kali, frekuensinya itu satu di sini. Ya. Semua responden memberikan pendapat, jadi kemunculannya dicatat sebagai tally satu di sini satu kali. Kemudian frekuensinya dihitung untuk Samsul satu kali, untuk Pertiwi satu kali, Cahyaning memberikan pendapatnya dua kali, Bambang memberikan pendapatnya satu kali. Kemudian untuk pertanyaan, Samsul memberikan pertanyaan satu kali, sementara Pertiwi tidak sama sekali, tidak pernah bertanya. Ya, Cahyaning memberikan pertanyaan sampai 3 kali. Nah, rupanya Cahyaning ini lebih kritis ya, pikirannya lebih berjalan, lebih cepat, sehingga dia lebih kritis, lebih sering bertanya. Kemudian Bambang juga tidak pernah bertanya. Kemudian kita memberi instruksi, Samsul memberikan instruksi satu kali, Pertiwi nggak pernah, Cahyaning juga nggak pernah, Bambang ternyata sekalipun tidak pernah bertanya, tapi dia kemudian memberikan instruksi satu kali. Nah, yang seperti ini menjadi panduan pengamatan kita ketika kita melakukan observasi di lapangan. Dengan demikian, eh, pengamatan kita itu menjadi lebih terarah. Variabel-variabel yang muncul di situ bisa kita catat sampai pada frekuensinya. Oke, ya. Ini cuma tabel sederhana. Tentu saja Anda bisa melengkapinya dengan yang lebih rumit, lebih lengkap. Tapi ingat bahwa semakin rumit, semakin lengkap komponen yang Anda cermati, itu semakin ribet Anda harus melakukan pengamatan itu. Ya, oke. Nah, tindak lanjutnya adalah pengamatan bisa dilakukan oleh dua orang. Kenapa harus dua orang? Supaya mengurangi subjektivitas atau untuk menjamin keajegan antar pengamat. Dalam istilah penelitian disebut interpreter reliability. Keajegan antar pengamat atau antar peneliti. Ya. Hasil pengamatan keduanya kemudian bisa dicocokkan setelah selesai. Kemudian kalau ada perbedaan, wah ternyata kamu mencatatnya cuma satu kali, kok saya bisa sampai 3 kali. Nah itu kemudian dibahas bersama-sama sehingga tercapai titik temu. Ya. Nah hasil pengamatan itu bisa dijadikan sarana triangulasi. Nah triangulasi saya kasih tebal di sini karena itu merupakan tindakan yang penting dalam setiap uh, jenis penelitian, entah itu kuantitatif atau kualitatif. Apa artinya triangulasi? Yaitu memverifikasi data dengan mencocokkannya dengan sumber data yang lain, yaitu angket, tes, wawancara, dan sebagainya. Ini dinamakan triangulasi, memverifikasi data yang Anda peroleh dengan sumber data yang lain. Itu namanya triangulasi. Oke, itu juga langkah untuk memastikan bahwa data yang Anda peroleh memang benar-benar dari lapangan dan itu merupakan data yang sudah digali dengan valid. Oke, demikian kiranya bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat meneliti. Stay safe, stay healthy, and goodbye. See you again in my next episode.